Shalom sahabat-sahabat yang Tuhan kasihi. Kita kembali bertemu di dalam renungan Sabda Bapa Surgawi. Renungan kita pagi hari ini yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 10 dan ayat 12. Saya akan bacakan buat kita dari 1 Samuel pasal 1 ayat 10 dan 12. Demikian firman Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dari dua ayat ini penekanannya adalah doa secara terus-menerus. Nah, saya ambil tema dari nats ini adalah air mata doa seorang wanita. Saudaraku, topik pembicaraan di sini adalah di mana keluarga Elkana yang mempunyai istri dua, salah satu Hana yang pertama dan juga Penina. Latar belakangnya di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 6 dan 7. Ini peristiwa yang dialami oleh Hana pada waktu itu. Saya bacakan, tetapi madunya, yaitu Penina, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dan ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ini persoalan yang dihadapi oleh Hana, istri daripada Elkana. Ada yang menyakiti, ada yang selalu menyinggung-nyinggung penderitaan daripada Hana pada saat itu. Karena Hana ditutup kandungannya oleh Tuhan atau mandul. Akhirnya saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Hana mengalami kepedihan hati. Hana mengalami kekecewaan yang begitu dalam. Tapi ada kerinduan ingin keluar dari pergumulan itu, ingin keluar dari kepedihan hati itu, sehingga dia selalu pergi ke rumah Tuhan dan berdoa. Sehingga di sini mengambil satu tema air mata doa seorang wanita. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Hana ternyata doanya dijawab oleh Tuhan lewat proses pergumulan yang cukup panjang. Jawaban doa Hana didasari 3 hal. Dan ini juga yang akan mendasari jawaban doa saudara dan saya. Jawaban doa Hana didasari 3 hal. Yang pertama di dalam ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Artinya di mana Hana menyerahkan secara total kepedihan hatinya lewat doa kepada Tuhan. Dia terbuka kepada Tuhan. Dia terbuka menyatakan kekecewaannya, pergumulannya, dan diserahkan kepada Tuhan kepedihan hatinya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kadang-kadang juga pengalaman kita seperti yang dialami Hana, kepedihan hati, kecewa, ingin berontak, ingin melakukan sebuah tindakan. Tapi hati-hati. Tapi contohlah Hana, dia tidak mau menghantam atau melawan daripada yang namanya Penina. Dia tidak mau juga melawan suaminya. Tapi dia memilih untuk berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kepedihan hati lewat doa kepada Tuhan. Mungkin engkau sedang mengalami kepedihan. Jadikanlah Tuhan menjadi tempat menyampaikan kepedihan hati. Yang kedua, alasan atau dasar yang kedua, jawaban doa air mata doa daripada Hana, ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Lihat di sana, yang dilakukan oleh Hana
Bukan sekali, tapi terus menerus berdoa kepada Tuhan. Ini langkah yang kedua. Kadang-kadang kita ketika berdoa, ketika kita lihat tidak ada jawaban pada saat itu, kita mulai kecewa, makin kecewa. Tapi lihat Hana, dia tidak fokus kepada persoalan itu, tapi dia fokus berdoa kepada Allah. Terus menerus dengan nangis terseduh-seduh berdoa kepada Tuhan. Langkah yang kedua, berdoalah secara terus menerus hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, yang ketiga yang mendasari doa daripada Hana, kalau kita lihat di dalam ayat 17, dia berkata, "Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Saudaraku, air mata doa Hana didasari dengan meyakini jawaban doa hanya dari Tuhan. Meyakini jawaban doa dari Tuhan. Dalam arti, saya percaya apa yang dikatakan Imam Eli itu, diyakini Hana bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Ketika Eli berkata seperti itu kepada Hana, belum terjadi, namun ada sebuah keyakinan bahwa apa yang dikatakan Imam Eli itu pasti terjadi, bahwa Tuhan adalah Allah pribadi yang bisa dan mampu menjawab doa Hana. Seperti itu dengan saudara dan saya. Ketika kita berdoa, harus ada keyakinan bahwa Allah yang berkuasa itu mampu menjawab doa saudara dan saya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Eli ini diterima, diyakini oleh Hana. Akhirnya Hana kembali. Kesimpulannya, hasilnya di dalam ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Saudaraku yang saya kasihi, dari kepedihan hati menjadi sukacita karena Tuhan menjawab doa Hana. Jawaban doa Hana karena 3 hal. Yang pertama adalah menyerahkan kepedihan hati kepada Tuhan. Itu juga menjadi dasar doa saudara dan saya untuk dijawab Tuhan. Serahkan secara menyeluruh kepedihan hatimu kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa terus menerus kepada Tuhan. Jangan menyerah, teruslah berdoa. Dan ketiga, meyakini jawaban doa hanya datang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa di surga, biarlah lewat kebenaran firman yang disampaikan lewat program Sabas ini membuat kami semakin melangkah dengan pasti, karena Tuhan menjadi jawaban dalam pergumulan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di program Sabas di hari yang akan datang. Haleluya. Shalom.